Om Swastiastu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin kami melakukan presentasi. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang lingkungan sosial budaya. Nah, sebelum kami melakukan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Niputu Wulandana Utami, NPM 682. Teman saya, Gusti Ayu Putu Yulia Dewisari, NPM 683. Nikada Monika Laraswati, NPM 701. Dan Kada Lisa Kumalasari, NPM 704. Baik, saya akan masuk materi yang pertama, yaitu lingkungan sosial budaya adalah lingkungan antar manusia yang meliputi pola-pola hubungan sosial serta kaidah pendukungnya yang berlaku dalam suatu lingkungan spasial atau ruang, yang ruang lingkupnya itu ditentukan oleh keberlakuan pola-pola hubungan sosial tersebut, termasuk perilaku manusia di dalamnya, dan oleh tingkat rasa integrasi mereka yang berada di dalamnya. Selanjutnya, di sini tuh ada pengertian budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau budia atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai unsur-unsur budaya. Unsur budaya yang pertama yaitu bahasa. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, bahasa adalah satu sistem tanda bunyi yang secara sukarela dipergunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Yang kedua yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan. Yang ketiga yaitu kemasyarakatan dan organisasi sosial. Sistem kemasyarakatan ada dengan tujuan memudahkan dan mencapai tujuan masyarakat itu sendiri. Yang keempat yaitu peralatan hidup dan teknologi. Sistem teknologi mencangkup peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi berfungsi untuk pemenuhan kehidupan manusia. Yang kelima yaitu mata pencarian hidup dan ekonomi. Sistem ekonomi disebut juga sistem mata pencaharian. Mata pencaharian adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang atau segolongan besar anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keenam yaitu religi. Sistem religi disebut juga kepercayaan adalah suatu sistem di mana manusia percaya terhadap sesuatu yang lebih tinggi darinya atau penciptanya. Religi termasuk ke dalam unsur pokok budaya yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Yang ketujuh yaitu kesenian. Kesenian adalah sarana atau hasil karya manusia dalam mengekspresikan kebebasan dan kreativitasnya. Kesenian merujuk pada unsur keindahan yang berasal dari hati manusia. Karena budaya merupakan hasil karya yang diciptakan oleh manusia, hal ini pun berkaitan dengan kesenian. Selanjutnya yaitu perbandingan lintas budaya. Perbandingan lintas budaya merupakan studi yang dilakukan untuk membandingkan variabel psikologis dari berbagai budaya. Dalam melakukan perbandingan, biasanya menjalankan dua jenis kajian, antara lain yang pertama, perbandingan skala kecil dalam suatu wilayah geografis, dan yang kedua, survei lintas budaya berskala besar yang mencangkup sejumlah budaya yang tidak memiliki hubungan historis. Baik, sekian akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu perilaku sosial. Perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Menurut Crutchfield dan Basley, dalam Rusli Ibrahim, perilaku sosial seseorang itu tampak dalam pola respon antar orang yang dinyatakan dengan hubungan timbal balik antar pribadi. Perilaku sosial juga identik dengan reaksi seseorang terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu kebiasaan berbisnis. Kata bisnis diadaptasi dari bahasa Inggris yang artinya kesibukan. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Jika menerapkan kebiasaan yang baik, maka kesempatan untuk mensukseskan bisnis pun semakin terbuka lebar. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang kebiasaan berbisnis yang perlu diterapkan dengan baik. Yang pertama yaitu menekuni passion dan talenta. Passion dan talenta merupakan hal yang perlu dipikirkan saat kita ingin membangun atau merintis suatu usaha. Lalu yang kedua, tidak pernah berhenti belajar. Salah satu ciri dari pengusaha yang sukses adalah keinginan mereka untuk selalu atau terus belajar untuk membangun bisnis mereka. Lalu yang ketiga, berpikiran out of the box. Setiap pengusaha memiliki cara berpikir mereka masing-masing. Tetapi bagaimanapun cara berpikir mereka, pemikiran out of the box memiliki peluang yang lebih besar untuk menuntun mereka menuju kesuksesan. Lalu yang keempat, selalu memiliki target. Setiap pengusaha yang sukses hendaknya memiliki target pada setiap harinya. Lalu yang kelima, konsekuen dengan waktu. Salah satu kebiasaan pengusaha sukses adalah mereka mampu mengatur waktu mereka dengan baik. Lalu yang keenam, membangun relasi. Dalam sebuah bisnis, membangun relasi merupakan sangatlah penting. Maka biasakanlah untuk membangun relasi atau jaringan pertemanan yang dapat menguntungkan bisnis kalian. Lalu yang ketujuh, konsultasi dengan mentor. Suatu perusahaan atau pengusaha hendaknya memiliki mentor yang dapat memberikan masukan ataupun memberikan insight yang akan menuntun mereka menuju kesuksesan dalam berbisnis. Selanjutnya adalah pengaruh budaya dalam negosiasi pasar internasional. Negosiasi merupakan perundingan antara dua belah pihak di mana di dalamnya terdapat memberi, menerima, dan tawar-menawar. Nah, jika suatu perusahaan meluaskan usahanya ke pasar internasional, maka akan dapat menambah fasilitas produksinya di luar negeri. Lalu juga dapat mencari tenaga kerja yang lebih produktif dan lebih berbakat. Nah, kemampuan negosiasi dengan pengaruh kebudayaan yang berbeda adalah suatu hal yang perlu diketahui dan diidentifikasi. Perbedaan tentang kebudayaan itu tidak saja mempengaruhi luaran tersebut, melainkan juga menentukan nilai-nilai dasar daripada negosiator itu. Nah, adapun berbagai perbedaan budaya yang mempengaruhi negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah budaya Amerika, yang kedua gaya budaya Jerman, yang ketiga ada gaya budaya Inggris, dan yang keempat adalah gaya budaya Cina. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om.